Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa. Membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa. Bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka, berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaihi. Begitulah ia memasuki masa remajanya. Tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun. Dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. Sampai pada masanya. Di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi. Dan memang hebat. Sekali pukul mati. Saudara-saudara. Tidak sengaja Nabi Musa itu. Hanya memukul memberikan peringatan. Tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa. Tapi bagaimanapun disembunyikannya. Akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku. Ahli nujum di istanaku. Bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Yang akan menghancurkan kekuasaanku. Memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa. Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya. Maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun. Setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara. Di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi.
Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepadaku. Ini umum saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit. Kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi saudara adalah agama tauhid. Agama monoteis. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku.
Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa. Bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama. Sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel. Sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan misi kerasulannya. Menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa. Sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Isyrah li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. Kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang. Artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Jadi ada tahapan. Sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga. Teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga. Sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa. Padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin. Tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal? Di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja.
Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Bukan karena kebodohan, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya.